Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 17. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitabnya. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Bapak Ibu Saudara, tema khotbah pada hari ini yang diberikan oleh PGI adalah perintah Allah, ya dan lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, sebenarnya cukup sederhana solusi yang akan Tuhan berikan bagi mereka. Dengan segala dinamika perjalanan mereka, sebenarnya hanya satu yang perlu mereka lakukan: melakukan perintah Allah. Dalam perjalanan dari Mesir, mereka harus keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan mereka itu yang seharusnya bisa sampai dalam beberapa bulan, atau kalau sekarang bisa sampai dalam beberapa minggu, yang pernah ke Israel. Kebetulan saya belum pernah ke sana, Bu Pendeta sudah pernah. Bu Pendeta cerita sama saya, itu harusnya singkat perjalanannya. Tapi kenapa mereka berputar-putar di situ? Karena mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Harusnya ketika mereka mengalami masalah, mereka tinggal datang kepada Tuhan, sampaikan pergumulan mereka, tidak perlu bersungut-sungut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat perjalanan mereka itu sebenarnya poinnya cuma satu: mereka melakukan perintah Tuhan. Kalau dalam pergumulan datang kepada Tuhan, harusnya seperti itu. Tapi kalau kita baca, bangsa Israel ini kan bangsa yang tegar tengkuk, susah diatur. Nah saudara, perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh atau melakukan sesuatu. Tadi kita sudah membaca 10 perintah Tuhan. Ya, kalau kami di kelas katekisasi Sidi dan Baptis itu harus dihafal. Nah Bapak Ibu di sini semua sudah Sidi, semua sudah Baptis. Saya percaya Bapak Ibu bisa hafal. Sudah menghafalnya ya, 10. Itu nomor 1, 2, 3 itu panjang-panjang tadi itu. Ya, jangan hanya menghafal, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, itu mah gampang banget. Hafal 10 perintah Tuhan, hukum Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perintah itu adalah perkataan yang bermaksud menyuruh. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab sebenarnya itu ada
status-statusnya. Kalau Bapak Ibu sekolah teologi ada status-status. Perintah itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-menawar lagi. Jadi kalau Tuhan sudah bilang, lakukan ini, tidak bisa kita tawar lagi. Tuhan, tapi saya begini, nggak bisa. Kalau Tuhan sudah bilang, jangan berzina, ya jangan berzina. Jangan lakukan. Itu perintah Tuhan. Tidak boleh ditawar-menawar. Nah saudara, perintah ini adalah menyuruh untuk melakukan sesuatu dan harus dilakukan. Itulah perintah Tuhan. Tapi saudara dikasih Tuhan, umumnya manusia itu lebih suka memberi perintah daripada diperintah. Yang setuju katakan amin. Bukankah Bapak Ibu lebih suka nyuruh orang, tolong dulu ambilkan ini, tolong dulu ambilkan itu, tolong matikan dulu itu, biar gak itu kali. Itu namanya perintah. Suka kita memerintah, suka kita menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tapi sebagian orang, sedikit orang yang mau diperintah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen harus siap menjalankan perintah Allah. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen itu tidak mudah saudara. Untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu mah gampang. Kita lakukan KKR misalnya di pedalaman, kita sampaikan firman Tuhan, orang menangis, dan orang menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Setelah dia percaya, dia harus menjalankan perintah-perintah Tuhan. Harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bos di tempat kerja yang suka memberi perintah. Tetapi kita tidak bisa bersikap seperti bos kepada Allah. Kita tidak bisa mengatur Allah. Makanya kadang-kadang saya kaget kalau ada orang-orang berdoa seakan-akan memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan Dia. Ya, tidak bisa, kita hanya meminta kepada Tuhan. Kalau berdoa itu sifatnya kita hanya meminta. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa di doa Bapa kami itu, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kita. Kadang-kadang kita sudah terbiasa menjadi bos di tempat kerja kita, menjadi pemimpin. Lalu kita terapkan itu juga kepada Tuhan. Apa yang kita mau, kita suruh-suruh Tuhan untuk menuruti keinginan kita. Giliran Tuhan nanti ada firman Tuhan yang berkata, kamu harus rajin beribadah, kamu harus mengasihi, kamu harus begini. Kita tidak mau lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah mengapa ada orang disebut orang Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan, itu Kristen KTP. Atau di KTP-nya hanya ada Kristen di sana. Tapi hidupnya gak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kenapa? Tidak mau diatur oleh Allah. Tidak mau diperintahkan oleh Allah. Dan inilah sikap bangsa Israel yang terus menerus mereka lakukan. Makanya mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Coba Bapak Ibu bayangkan. Yang seharusnya seminggu mereka sampai tujuan, ini diputar 40 tahun. Lama sekali. Kenapa? Karena mereka tegar tengkuk. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara, di Keluaran juga waktu itu saya khotbahkan, kalau Bapak Ibu masih ingat, atau Bapak Ibu sudah catat. Musa pada waktu dia dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Musa itu menolak sebenarnya di situ. Kenapa? Salah satu pertimbangan Musa adalah bagaimana saya bisa memimpin orang-orang yang tidak mau diatur. Bagaimana saya bisa memimpin orang-orang ini nanti. Itu gak mudah Bapak Ibu Saudara. Memimpin orang itu gak mudah. Apalagi bangsa Israel. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di ayat yang kita baca hari ini terjadi lagi persoalan di bangsa Israel. Yang pertama kita lihat di sana. Di ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin. Berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Yang pertama kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bagaimana bangsa Israel menghadapi sebuah persoalan, menghadapi masalah. Masalah yang terjadi di sana adalah tidak ada air. Sekarang masalah yang sama juga sepertinya sedang melanda Kemang Pratama.
tidak ada air. Makanya di minggu lalu kan air mati itu dari sore sampai malam. Waktu saya sambut jemaat di depan, udah mandi belum? Gitu. Saya tanya udah mandi? Udah ternyata. Karena nyalanya jam 4 subuh. Bapak Ibu Saudara, masalah air juga dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Tidak ada air di sana, dikatakan di sana. Di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ini untuk diminum. Kalau untuk diminum masih bisa lah kita, masih ada air untuk diminum. Di sana tidak ada air untuk diminum, apalagi mandi. Tidak ada air. Mereka menyikapi masalah, yang pertama mereka bertengkar, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah sampaikan juga bahwa ada banyak reaksi orang kalau menghadapi masalah. Ada orang yang langsung marah-marah begitu. Nggak ada air di Kemang Pratama, yang disalahkan RT-nya misalnya. Yang disalahkan RW-nya. Memang RW sumber air. Ya kan? Bertengkar. Mereka mulai bertengkar di sini Bapak Ibu Saudara. Di pasal 17 ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Coba Bapak Ibu lihat. Ketidakdewasaan bangsa Israel ini. Mereka malah menyalahkan Musa. Padahal Musa tidak salah Bapak Ibu Saudara. Mereka menyikapi masalah dengan salah. Itulah mengapa saya sering katakan, kalau kita punya masalah, kita salah menyikapi, itu akan jadi masalah baru. Berbagai masalah yang dihadapi oleh orang-orang Kristen sekarang, yang paling ngehits adalah update di sosial media. Iya kan? Kadang-kadang suaminya kurang perhatian, dia update status. Dia sindir suaminya di media sosial, di WhatsApp story misal. Yang senyum-senyum berarti pernah melakukan. Ya, punya masalah dengan suami, terus dia story atau dia ambil video-video yang berhubungan dengan suami gitu. Video-video motivator yang mengatakan bahwa suami itu harus begini-begini, dia repost itu supaya suaminya lihat. Menurut saya itu bukan jalan keluar. Kadang-kadang ada masalah sama sesama pelayan Tuhan, di-post juga. Bapak Ibu Saudara, mari kita gunakan media sosial kita dan bijak. Ya, tidak salah kita menggunakan Facebook, Instagram, WhatsApp. Tapi coba bersikaplah sebagaimana anak-anak Tuhan menyikapi masalah. Jangan umbar-umbar masalah kita di media sosial. Apalagi itu masalah keluarga, suami istri. Orang lain menertawakan kita Bapak Ibu. Orang lain bukan yang perhatian. Enggak semua orang peduli. Jangan berpikir bahwa ketika kita sudah update di sosial media, lalu orang bertanya, kamu ada masalah apa? Saya doakan ya. Sedikit kan orang seperti itu. Adakah orang yang melakukan itu kepada Bapak Ibu? Sedikit. Makanya kalau ada jemaat yang seperti itu langsung saya telepon. Ada apa? Ada masalah apa? Bapak Ibu Saudara, menyikapi masalah itu kalau disikapi dengan salah, maka akan menimbulkan masalah. Begitupun kalau kita lakukan berulang-ulang. Jadi masalah, akhirnya masalah kita semakin besar dan semakin banyak. Bertengkar. Kita sebagai yang sudah menikah ya, pasti kita pernah berselisih paham dong. Atau pasti kita pernah bertengkarlah dengan suami kita. Suami atau istri, pasti. Atau ada yang sudah menikah di sini tidak pernah bertengkar. Dari awal menikah selalu romantis. Tidak pernah bertengkar. Ya. Kalau ada yang seperti itu bisa angkat tangan mungkin. Tidak ada, pasti kita pernah. Mungkin suami pernah bentak istri sedikit gitu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Memang itu tidak bisa kita hindari. Tetapi kalau dalam persoalan keluarga, kerjaan kita cuma bertengkar, saling salahkan satu dengan yang lain, percayalah, gak akan menyelesaikan masalah. Maka yang paling tepat adalah ketika keduanya sudah dingin begitu ya, suasananya sudah mereda, baru bisa menyampaikan segala unek-uneknya. Ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan,
Mereka menyikapi masalah dengan bertengkar, menyalahkan pemimpin mereka, menyalahkan Musa. Dan saya pikir kalau Musa bisa cerita, curhat di Alkitab ini, pasti dia curhat di sana. Kan saya udah bilang kan sama Tuhan, saya nggak mau memimpin bangsa Israel ini. Ini terbuktikan sekarang, mereka menyalahkan aku. Saya sudah korbankan semua apa yang saya miliki untuk dapat memimpin mereka. Ini terbukti sekarang, mereka malah nyalahin aku. Ini berat bagi Musa. Dia disalah-salahin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada masalah, mari kita menyikapinya dengan bijaksana. Itulah kedewasaan. Orang kalau nggak dewasa, masalah itu disikapi dengan salah, pasti. Tapi orang yang dewasa, pasti dia menyikapi masalah dengan ketenangan, dengan kedewasaan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan lagi, mereka ketika menghadapi masalah, di ayat 2b, dikatakan di sana, mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ini perkataan Musa kepada mereka. Di ayat 7 lagi dikatakan, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu Saudara, adalah wajar kalau kita kadang-kadang dalam persoalan kita, kadang-kadang kita mempertanyakan, bahkan Daud juga sering mempertanyakan, Tuhan di manakah engkau? Itu biasanya terjadi kalau kita punya masalah udah mentok nih. Sepertinya nggak ada jalan keluar. Kadang-kadang kita tanya pada Tuhan, di manakah Tuhan? Di tengah-tengah pergumulanku Tuhan di mana? Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu merupakan suatu hal yang wajar. Tapi yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah merupakan mencobai Tuhan. Lebih dari itu, lebih dari mempertanyakan di mana Tuhan. Mereka sudah sampai di titik di mana menyalahkan Tuhan atas keadaan mereka. Itu mencobai Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan kita, persoalan yang kita alami, jangan pernah salahkan Tuhan. Kan tidak pernah salah Bapak Ibu Saudara. Makanya saya sering mengatakan bahwa kalau kita mengalami masalah itu, sesekali kita koreksi diri. Jangan-jangan masalah yang saya perbuat, yang terjadi sama saya, itu karena perbuatan saya sendiri. Ketidakadanya air di bangsa Israel pada saat itu karena perbuatan mereka Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di sana, mereka bersungut-sungut yang ketiga. Mereka menghadapi masalah dengan bersungut-sungut. Ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Selain daripada bertengkar, yang kedua mereka mencobai Tuhan atas masalah mereka. Yang ketiga mereka mulai bersungut-sungut. Kata bersungut-sungut ini artinya adalah menggerutu, mencomel. Saya nggak tahu artinya mencomel itu apa. Menggerutu. Mungkin kalau istilah sekarang itu ngambek kali ya. Atau mungkin lebih dari itu. Bersungut-sungut. Mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Mulai menggerutu. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka bersungut-sungut karena tidak ada air. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di pasal 16 ayat 2 sampai 3, mereka juga sudah bersungut-sungut di sebelumnya. Ini kan pasal 17. Di pasal 16 ayat 2 sampai 3, bangsa Israel juga bersungut-sungut karena apa? Karena tidak ada makanan. Mereka bersungut-sungut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga hal yang bangsa Israel lakukan ini merupakan cara yang salah dalam menghadapi masalah. Kalau mereka bertengkar, kalau mereka mencobai Tuhan, kalau mereka bersungut-sungut, apakah ada air? Lalu tiba-tiba ada air di tengah-tengah mereka? Tidak ada. Kenapa? Karena cara mereka dalam merespon masalah, dalam menghadapi masalah, sudah salah.
Saudara, saya nggak tahu bagaimana kita menghadapi masalah. Tapi kadang-kadang beberapa artikel saya baca, kadang suami istri bertengkar itu bukan karena masalah besar, hanya karena masalah kecil yang dibesar-besarkan. Kenapa? Tidak bijaksana di dalam merespon masalah. Akhirnya menimbulkan masalah, dan masalah. Maka kita harus bijaksana di dalam menghadapi masalah. Tindakan yang benar adalah kita bisa melihat di ayat 4-6. Yang pertama, di ayat 4a, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Ya. Ini respon yang pertama di dalam menghadapi masalah yang benar. Musa tidak bertengkar dengan umat Tuhan, tetapi Musa berseru dan berdoa kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kalau menghadapi masalah, kalau kita ada pergumulan, datanglah kepada Tuhan, jangan malah bertengkar. Datang pada Tuhan melalui doa, melalui pujian, penyembahan, kita datang kepada Tuhan. Tapi kita harus ingat juga, jangan hanya karena masalah baru kita datang pada Tuhan. Jangan doa pagi rame karena banyak pergumulan jemaat. Giliran gak ada pergumulan, hanya full timer yang doa. Ini bagaimana Bapak Ibu? Kadang-kadang saya sedih melihat doa pagi kita. Menara doa kita juga. Kenapa? Bapak Ibu ada kesibukan apa? Saya mengerti Bapak Ibu pasti ada kesibukan, kelelahan dalam bekerja. Oke, Bapak Ibu tidak ikut doa pagi, menara doa. Tapi Bapak Ibu harus punya jam-jam doa kepada Tuhan tiap-tiap hari. Bapak Ibu harus berdoa tiap pagi. Berdoa di tempat Bapak Ibu bekerja. Berdoa dimanapun Bapak Ibu berada. Berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan hanya pas ketika ada masalah baru datang kepada Tuhan merengek-rengek, berlutut, berdoa. Itu juga sikap yang salah. Bukan berarti kalau kita mengalami pergumulan kita nggak boleh datang kepada Tuhan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan itu tidak seperti kulkas. Yang kalau kita membutuhkan sesuatu di dalam kulkas baru kita datang, kita buka kulkas itu, kita ambil buah. Kita ambil daging. Kita ambil yang kita butuhkan. Tuhan gak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita datang hanya pada waktu kita butuh Dia. Padahal kita tidak mau diatur oleh Tuhan. Kita tidak mau menjalankan perintah-perintah Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Musa ketika mengalami masalah. Dia memimpin sedemikian banyak bangsa Israel yang mulai menyalahkan dia. Bersungut-sungut, mencobai Tuhan, mulai berantem, bertengkar satu dengan yang lain. Yang dilakukan Musa, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Yang kedua, di ayat 4b, katanya, apa yang harus kulakukan kepada bangsa ini? Dia mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku harus bagaimana untuk memimpin bangsa ini? Selain Musa berseru dan berdoa kepada Tuhan, Musa juga mencari kehendak Tuhan. Musa bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu Saudara, kalau zaman itu, Tuhan langsung jawab. Jadi kita kalau bicara itu, kita kalau berdoa itu, Tuhan bisa langsung menjawab. Tapi kalau sekarang kan gak bisa. Tuhan gak mungkin tiba-tiba ada suara, lalu Tuhan jawab. Enggak. Kalau ada yang bilang begitu, saya gak percaya kalau Tuhan siapakah jodohku, lalu Tuhan memberikan sebuah nama, dia ada di ujung pandang. Enggak. Kadang-kadang kami mahasiswa STT begitu Bapak Ibu. Cara menembak cewek itu rohani banget. Saya udah berdoa nih. Tuhan menjawab. Vera Febriantilah yang akan menjadi istrimu. Ya, kelihatannya rohani banget. Padahal Tuhan gak ngomong begitu kok. Itu supaya dia terima aja.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Tuhan bisa langsung menjawab kepada Musa. Tapi sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa sekarang, kita minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Bahkan ketika kita mengalami masalah, Tuhan bisa memberikan ketenangan, damai sejahtera bagi kita. Sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Menghibur, menguatkan kita. Itulah makanya perlu hari lepas hari kita bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Mencari kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan juga bisa melalui firman-Nya. Di dalam firman-Nya di situ ada perintah-perintah yang harus dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Di situ kita bisa menemukan kehendak Tuhan. Kalau kita jarang baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa menemukan kehendak Tuhan? Kita tidak bisa bercakap-cakap lagi dengan Tuhan seperti pada zaman dulu. Kalau kita malas mendengarkan renungan, baca firman Tuhan juga malas. Mendengarkan firman Tuhan di gereja, kerjaannya entah ngelamunin apa. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Musa mencari kehendak Tuhan. Yang ketiga, dia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Di ayat 17, di pasal 17 ayat 4c. Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ya, Musa mengatakan di sana, sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ini respon Musa yang ketiga dalam menghadapi masalah. Dia mulai berserah kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana? Saya tidak bisa memberikan air kepada bangsa yang sebanyak ini, yang bersungguh-sungguh ini. Bagaimana jalan keluarnya? Sebentar lagi saya akan dihajar sama bangsa ini. Bapak Ibu Saudara, inilah seharusnya yang kita miliki sebagai orang Kristen ketika kita menghadapi masalah. Itulah mengapa di tema ini, perintah Allah ya dan lakukan. Perintah Allah ketika kita menghadapi masalah harusnya kita datang kepada Tuhan, bukan malah menyalahkan ini, mencari kambing hitam dan sebagainya. Tetapi kita datang kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Apakah Tuhan jawab? Kita lihat di sana di ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa dari antara para tua-tua Israel, bawa jugalah di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Ya. Tuhan menyuruh Musa untuk melakukan sesuatu, untuk berjalan di depan bangsa itu, membawa para tua-tua Israel dan membawa tongkatnya. Buat apa? Ada di ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Di sini Tuhan menunjukkan jalan keluar atas pergumulan bangsa Israel karena Musa datang kepada Tuhan meminta petunjuk. Coba Bapak Ibu lihat jalan keluarnya. Secara logika ini tidak masuk akal. Bagaimana dipukul batu keluar air? Ini jangan coba-coba Bapak Ibu Saudara ya, khususnya kita yang di Kemang Pratama. Tidak ada air terus kita cari batu. Pak Gembala bilang kalau kita pukul batu keluar air. Nanti saya disalah-salahkan oleh PGI Bapak Ibu. Ini bagaimana pengajarannya begini? Gak masuk akal. Secara manusia ini gak mungkin pukul batu keluar air. Tetapi itulah jalan keluar dari Tuhan. Artinya apa? Masalahmu pasti ada jalan keluar. Ya. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, Tuhan punya jalan keluar bagi kita. Yang terpenting adalah datang kepada Tuhan. Rendahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan udah punya masalah lalu menyalahkan Tuhan lagi. Kalau Bapak Ibu seperti itu, coba Bapak Ibu. Misalkan anak-anak Bapak Ibu, dia sudah salah, nyalain orang tuanya. Kira-kira orang tua ngapain?
Kalau orang tua zaman dulu itu ambil rotan. Kalau sekarang itu bisa pelanggaran HAM ya. Yang mengerti hukum dan HAM di sini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, makanya dikatakan di dalam firman-Nya, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan apapun pergumulanmu. Masalah keluarga, masalah apapun itu. Datang kepada Tuhan. Tuhan punya solusi bagi kita. Bahkan yang tidak mungkin. Musa tidak berpikir sama sekali soal solusi ini Bapak Ibu Saudara. Tidak kepikiran untuk memukul batu terus keluar air. Tetapi Musa melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita disuruh pada zaman itu untuk memukul batu itu, bisa jadi kita tanya kepada Tuhan, hah? Yakin ada air di dalam batu? Bukankah air ada di dalam tanah? Air masuk ke dalam tanah. Itu kata-kata seorang pejabat di Jakarta. Air masuk ke dalam tanah katanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin ada air di dalam batu. Tetapi Musa melakukan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan adalah ya dan amin. Dan dilakukan oleh Musa. Akhirnya keluarlah air dari dalam batu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Musa melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Musa taat kepada Allah. Kalau kita taat, kalau kita melakukan kehendak Allah, maka Bapak Ibu Saudara, pergumulan apapun yang kita alami, Tuhan mampu memberikan jalan keluar bagi kita. Kalau kita punya pergumulan, belajarlah untuk tenang. Belajarlah untuk datang kepada Tuhan. Karena ketika kita mencari sumber masalah dalam persoalan kita, kadang-kadang bukan solusi yang terjadi. Kadang-kadang kan kalau kita masalah ini, kenapa terjadi masalah ini? Lalu kita usut satu persatu, kenapa masalah ini terjadi? Ada bagusnya, tetapi ingat, itu tidak akan membawa kita kepada jalan keluar kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka saya percaya juga kita pasti punya pergumulan masing-masing. Entah dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, studi kita, masalah ekonomi, banyak hal yang kita alami. Mari saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Bangsa Israel punya masalah, mereka salah di dalam menghadapi masalah. Tetapi puji Tuhan ada pemimpin yang luar biasa, yaitu Musa yang mampu membawa mereka kepada jalan keluar karena dia datang kepada Tuhan. Bangsa Israel punya masalah, kita juga punya masalah. Mari kita bawa setiap pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan katakan aku akan memberikan kelegaan kepadamu, maka itu adalah sebuah janji Tuhan kepada kita akan memberikan kelegaan bagi kita yang menghadapi masalah. Mari kita terus taat kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang kita alami, kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan.